warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa' malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahu adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ucapan yang terbaik ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Begitu banyak Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita ini tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuksuha. Jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita ini, niscaya kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah itu. Hari ini kembalilah minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, di mana kita rasakan Allah begitu banyak memberikan nikmat pada kita, terutama ketetapan nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan salat Jumat yang telah difardukan Allah ini. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juga kita umatnya yang insya Allah tetap melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya sampai kita dipanggil oleh Allah itu sendiri. Hadirin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang merupakan sebuah hasil ibadah kita kepada Allah saja secara wadih dan sahih. Maka barang siapa di antara kita beribadah secara wadih, jelas dan sahih, benar, maka semuanya orang itu pasti Allah akan tempatkan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini, Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang saya baca tadi dalam surat As-Syu'ara, surat 26 ayat 88 89. Menjelang maghrib, bahkan 2 hari berturut-turut, baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga yang hari ini dari sebelah kanan saya, besoknya dari sebelah kiri saya. 2 hari berturut-turut. Yang masuk sahabat itu saja. Semua bertakbir Allahu Akbar, semua bertasbih subhanallah. Kenapa dia yang sebut-sebut yang dimaksudkan dalam surga itu? 2 hari berturut-turut membuat ada rasa sesuatu kepada Abdullah bin Umar. Ya, Ibnu Umar habis sholat Isya lantas dia pegang saudaranya ini, sahabat yang tadi masuk surga tadi, dia Rasulullah masuk surga tadi. Saudara, boleh saya mampir ke rumah kamu? Silakan mampir. Habis sholat Isya sampai malam tidak ketemu ciri-ciri bahwa dia penduduk surga. Biasa saja, perlakuannya biasa saja, tidak ketemu. Sudah cukup malam, saudara, boleh nggak saya nginap di rumah saudara? Oh silakan. Dihamparkan hambal yang sudah lusuh, tidurlah berdua. Tulang tamu itu berdua, Ibnu Umar dengan sahabat ini. Jam 3:30 Abdullah bin Umar bangun untuk sholat tahajud, saudara-saudara. Tapi sesungguhnya sahabat yang satu ini, yang kata Rasulullah ahli surga itu, sedang asik-asiknya tidur, bahkan mendengkur, saudara-saudara. Sampai azan subuh dibangunkan, saudara bangun. Sudah azan, kita bangun ke masjid. Setelah ke masjid, langsung salat.
Subuh, setelah selesai, kemudian dipegang lagi tangannya, kemudian balik lagi ke rumah sahabatnya ini. Sampai di halaman, kata Umar, saudara, kemarin kamu merasakan nggak banyak orang takbir bertasbih? Iya tuh, ada apa tuh? Itulah masalahnya. Nabi 2 kali betul mengatakan bahwa akan penduduk surga akan datang. Ternyata saudara yang datang itu. Jadi kelihatannya saudara penduduk surga. Oh, saya penduduk surga, langsung dia sujud. Bentar dulu. Tapi saya tidak melihat pelakuan kamu, akhlak kamu masuk surga semalam saya. Ngobrol biasa-biasa saja. Ya begitu katanya. Ya sudah kalau gitu saya permisi. Nggak berhasil. Kapan-kapan saya akan datang lagi. Begitu assalamualaikum baru melangkah 20 langkah. Kata sahabat ini, ya Abdullah ta'al. Sini. Barangkali ini ya Abdullah. Barangkali. Masih di depan pintu rumah. Demi Allah ya Abdullah. Selama saya bergaul dengan saudara, dengan seluruh sahabat Nabi, saya tidak pernah punya perasaan kecuali perasaan berhusnuzon pada mereka, berprasangka yang baik pada mereka. Jika saudara-saudara menyakiti hati saya, maka demi Allah ya Abdullah, sebelum saya tidur, habis sholat isya sebelum saya tidur, saya sudah maafkan semuanya itu. Tapi Abdullah, jika dari mulut saya mengeluarkan kata yang saya kira menyakitkan saudara saya itu, maka mari masuk dalam rumah, di kamarnya tadi ternyata itu ada lubang kuburan, saudara-saudara. Di kamar dia ada lubang kuburan. Kalau saya merasa ada yang menyakiti saudara-saudara, maka Abdullah, saya demi Allah masuk dalam lubang kuburan ini, dan semalam suntuk saya akan menangis pada Allah, minta ampun pada Allah karena saya telah menyakiti saudara-saudara saya itu. Baru kaget loh, nah ini dia mungkin amalnya ini. Jadi kalau engkau menemukan saya semalam, saya tidak ada apa-apa, tidak masalah, bahkan tidurku mendengkur, sesungguhnya saya tidak punya masalah dengan saudara-saudara saya itu. Insya Allah hati saya bersih. Langsung itu pergi saudara Abdullah bin Umar, lari menuju ke masjid Nabi yang masih ada di situ. Sampaikan pada ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa engkau yang engkau katakan ini benar, sodakta katanya, bahwa dia adalah hatinya bersih. Apa kata Nabi? Benar kata Nabi. Lantas Nabi mengungkapkan sebuah ayat. Ayat ini sudah lama turun ini. Yang dalam surat 88, surat 26, ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari yang Allah kumpulkan kita semua di situ dikumpulkan. La yanfa'. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaat sama sekali. Apa yang tidak manfaatnya? Mal. Harta-harta yang kalian kumpulkan dengan susah payah di dunia ini. Tidak ada manfaatnya. Wala banun. Juga anak-anak yang sering kalian banggakan. Tidak ada manfaatnya depan Allah pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang menghadap pada Allah dengan membawa kebersihan hati. Dengan membawa kebersihan hati. Qalbun salim. Jadi rupanya ini sahabat yang satu ini luar biasa, kalbunnya, hatinya bersih, sehingga Rasul telah mencap, memberikan stempel pada dia, dialah ahli surga. Amalnya biasa-biasa saja, saudara, biasa saja. Coba kita bangkitkan diri kita, saudara, sesama kita, saudara-saudara kita, bangkitkan di antara kita, kita persatukan, kita munculkan di antara kita satu sikap pada sama muslim di antara kita, satu sikap berhusnuzon, berprasangka yang baik pada saudara kita dimanapun dan siapapun mereka, muslim dimanapun berada. Saya saudara-saudara ingin berpendapat bahwa dalam khutbah yang pertama ini ada 3 hal yang kita harus bisa mempertahankan bagaimana memelihara kebersihan hati ini. Yang pertama, kita mesti berhusnuzon kepada orang lain, kepada umat Islam. Sesama muslim kita berhusnuzon, berprasangka yang baik dalam kondisi apapun. Berprasangka yang baik. Ada ulama mengajarkan saudara-saudara, ketika saudara kamu punya ada satu pertemuan, dia tidak datang, maka saudara yang hadir di sini harus ungkapkan 72 kebaikan buat dia itu. 72 kebaikan. Sampai ketemu tentang kebaikan. Jangan bicarakan dia tentang kejelekannya. Ungkapkan 72 kebaikan tentang saudara yang tidak hadir itu. Kebaikan sebutkan. Bayangkan saudara, 72 ini lama ungkapkan ini.
pelajaran akan berhenti. Lebih baik tidak, berhusnuzan saja pada saudara kita itu, berprasangka yang baik. Jadi memelihara hati kita dalam supaya kita qalbun salim ini, yang pertama kali adalah kita berhusnuzan, bersikap berhusnuzan, berprasangka baik. Hilangkan dari diri kita berprasangka suuzon, berprasangka yang buruk pada saudara kita. Hilangkan. Satu-satunya jalan untuk kita supaya kita bisa merangkul saudara kita, berhusnuzan, berprasangka yang terbaik pada saudara kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga ajarkan saudara kita memelihara hati ini. Kita diperintahkan Allah dalam surat 7 ayat 199. Hal-hal yang dilakukan ini ayat surat 7, surat Al-A'raf ayat 199. Khudil 'af wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Allah perintahkan kita, jadikan pribadi kalian pribadi yang pemaaf. Maafkan saudara kita. Maafkan saudara kita. Lakukan mereka pada kita. Maafkan. Kadang-kadang memang saudara-saudara kita manusia biasa, ada satu goresan hati kita ketika kita sudah mampu bisa berbuat baik pada mereka, tapi mereka sangat menyakiti kita dan tergores. Bahkan kita sudah memaafkan, tapi kalau melihat wajahnya tergores lagi. Itu namanya Al-Quran mengajarkan kita ghilan. Maka kita ada doanya dalam surah Al-Hasyr. Allah sebutkan, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan engkau tancapkan dalam hati kami ghilan. Ghilan itu perasaan yang tergores, tidak enak hati. Saya sudah memaafkan kamu, saya sudah maafkan kamu. Sudahlah kita berpisah baik-baik, sudah maafkan. Tapi begitu ketemu lagi, ada goresan yang menyakitkan, saudara-saudara. Ini ghillan namanya. Ghillan namanya. Maka kita berdoa, wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan engkau tancapkan dalam hati kami ghillan. Perasaan tidak enak hati lilladzina aman, pada orang beriman itu. Kita berdoa, saudara-saudara, supaya jangan ditancapkan hati kita ghillan. Jadi yang kedua adalah tadi, maafkan. Setelah memaafkan, wa'mur bil 'urf, senantiasa kita perintahkan, kita ajak saudara kita hanya dalam berbuat kebaikan saja. Begitu kita ajak mereka berbuat kebaikan. Dalam kondisi apapun kita lakukan, sebarkan kebaikan, ajaklah mereka dalam berbuat kebaikan. Kan kata ulama, kata Nabi, kullukum du'at. Setiap kalian yang hadir orang muslim adalah dai. Ajak saudara kita ke dalam kebaikan. Penyuruh kebaikan. Kita semua penyuruh kebaikan. Maka kita ketemu dengan saudara kita yang melakukan satu perbuatan tidak baik, ajaklah mereka kembali pada perbuatan kebaikan. Semampu Anda melakukan kebaikan itu. Wa a'rid 'anil jahil dalam ayatnya, dan berpalinglah dari orang yang melemahkan, orang-orang yang melecehkan agama kalian, orang-orang yang sering mengejek, jadi candaan-candaan saudara kalian, agama kalian. Kita a'rid 'anil jahil, kita berpaling muka saja, tidak membencinya. Ketika dia melecehkan agama kita sama muslim, ya sudahlah kita tutup. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu lagi biasa, menjadi pemaaf, ajak pada kebaikan. Melecehkan lagi kita tinggalkan. Tanpa satu perbuatan apapun berbuat, kita sudah menyampaikan kebaikan, kita ajarkan kebaikan, dan kita sebenarnya menjadi pribadi pun sulit, saudara-saudara. Jadi memelihara hati ini sulit memang. Makanya jaminan surga yang sulit itu sulit. Memelihara hati ini sulit. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus mampu bisa memelihara hati kita ini, mengolah hati kita untuk bisa menahan amarah kita. Tahan amarah kita. Sulit memang. Tapi ini kita bicara sesama muslim, saudara-saudara. Sama muslim. Saya tidak bicara dengan orang-orang kafir. Ini sama muslim. Tahan amarah kita. Jadi kita mampu bisa mengelola tentang amarah kita. Jelas dalam surat 3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini saudara-saudara, diawali dengan wasari'u, kemudian u'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu u'iddat lil muttaqin. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Salah satunya adalah alladzina yunfikuna fis sarra.
yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sarra, dalam keadaan mudah, infak sedekah, wadara, dalam keadaan sempit masih sempat infak sedekah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang itu mampu menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Saudara, ini kita nih di zaman apa seperti sekarang ini, mengumbar kemarahan sudah terbiasa. Pada zaman terbaik, bahkan cicit Nabi, cicit Rasulullah SAW, Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, sempat juga timbul marah, sempat marah ketika ada satu hidangan air dihidangkan di gelas kesayangannya, saudara-saudara. Ini gelas kesayangan, gelasnya luar biasa, nilainya mungkin tinggi, kesayangan. Pas dia lagi minum bismillah, biasa. Pembantunya mungkin lagi ngepel, nyapu, kesenggol tangannya, ini kelempar gelasnya itu, pecah, saudara-saudara. Ini gelas kesayangan, pecah. Ini pecah, lihat mukanya merah, matanya merah padam, merah semua, marah, dia menahan amarah. Tahu bajikannya ini lagi marah, untuk pembantunya ini hafal Quran, saudara-saudara. Alhamdulillah, dia bacakan ayat ini. Syekh, orang yang masuk surga itu alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang-orang menginfakkan hartanya dalam keadaan mudah, wadara, dalam keadaan sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dan orang itu mampu menahan amarahnya. Langsung istighfar, saudara. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap marah. Saya sih bisa nahan amarah. Mata lu kemana aja? Pembantunya nyambung lagi, saudara, pembantunya. Wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Istighfar kedua, astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya maafin. Jangan ulangi sekali lagi ya. Masih kesal lagi. Pembantunya nyambung lagi, saudara. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang berbuat baik. Pembantu, sini, kata, nih gaji 2 bulan. Kamu sekarang istirahat pulang, dipecat? Tidak. Kalau kamu suka kerja di sini, kerja di sini saja. Tapi ini 2 bulan gaji buat kamu. Buat apa nih saya? Ini adalah kafarat saya, karena saya marah pada kamu. Bayangkan, saudara, kafarat. Dia yang punya ini, dia punya memberikan kafarat. Ini denda saya karena saya marah pada kamu. Saya ingin masuk surga. Subhanallah. Luar biasa. Ketika kehidupan kita seperti itu, saudara, tidak ada lagi dendam di antara kita, tidak ada kemarahan di antara kita, baik atasan maupun dan sebagainya. Maka jelas-jelas kata Nabi, yang dimaksud orang yang sangat kuat di antara kita, pribadi kita kuat. Laisa syadid bisur'ah. Kata Nabi, bukanlah sebuah kekuatan bisur'ah. Ketika kalian itu mampu bisa merespon, luar biasa responnya, sangat cepat, badannya besar, kumisnya melintang, serem. Bukan itu yang nama kuat, bukan itu. Badannya kokoh, bukan. Tapi kata Nabi, innamas syadid allati yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya kekuatan itu termasuk orang yang kuat tadi. Allati yamliku, seseorang yamliku, yang menguasai, yang memiliki hatinya itu. Ya, nafsahu. Ketika nafsunya, dia memiliki, mengolah nafsunya indal ghadab, ketika dia sedang marah. Ini adalah orang yang kuat, saudara-saudara. Ini orang yang kuat kalau bisa mengolah kemarahan itu. Saudara-saudara hadirin sedang jawab ini yang berbahagia. Inilah materi ini mungkin bisa memberikan penggelitik hati kita. Pertahankan hati kebersihan kita kalau kita ingin masuk surga, saudara-saudara. Maka 3 hal pertahankan. Berhusnuzon kepada saudara kita. Jadilah jiwa-jiwa pemaaf untuk saudara-saudara kita. Dan yang terakhir adalah olahlah hati kita supaya tidak bisa menahan amarah ini, supaya kita dan hidupnya ketenangan ini akan ada di antara kita. Insyaallah, mudah-mudahan 3 hal tadi kita olah, insyaallah kita semua yang di sini Allah tetapkan menjadi penduduk-penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa li walidayya wa ilaikum wasairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. أقيموا الصلاة.